Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas algoritma pemrograman komputer. Nah, apakah algoritma pemrograman itu? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya jelaskan sedikit. Algoritma ini sangat penting bagi seorang programmer. Jika Anda ingin menjadi programmer, maka kalian harus mengetahui apa itu algoritma. Kenapa? Karena algoritma ini sangat penting dalam penyusunan atau pembuatan sebuah program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi, algoritma ini merupakan urutan langkah-langkah. Jadi, biasanya urutan langkah-langkah itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Beberapa ciri penting dalam algoritma yaitu yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah tertentu. Jadi, algoritma ini ketika dia selesai mengerjakan suatu proses atau suatu langkah, maka dia harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena jika algoritma itu tidak berhenti, maka algoritma itu akan terus berlanjut tanpa ada proses pemberhentian. Jadi dia tidak akan pernah berakhir. Makanya algoritma itu harus berhenti setelah dia mengerjakan langkah tertentu. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Jadi langkah-langkah yang ada di dalam algoritma itu harus jelas. Yang ketiga, algoritma memiliki masukan berjumlah 0 atau lebih. Keempat, algoritma memiliki keluaran berjumlah 0 atau lebih. Jadi, algoritma ini memiliki masukan dan keluaran, baik dia itu berjumlah 0 atau lebih. Yang terakhir, algoritma harus efektif. Jadi, algoritma ini tujuan juga kita membuat algoritma itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi, algoritma itu sudah jelas harus efektif. Berikut ini ada contoh pembuatan algoritma. Diperhatikan di sini, di situ ada angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, algoritmanya itu dibuat, yang pertama, kita memasukkan nilai pertama. Jadi, kita memasukkan angka 1 untuk nilai pertama. Kedua, masukkan nilai 2. Nah, nilai kedua di sini itu juga adalah angka 1. Kemudian yang ketiga, maka proses hasil. Ada hasil yang akan diproses. Nah, yang mana hasil yang diproses itu adalah nilai pertama dijumlahkan dengan nilai kedua. Yang keempat, tampilkan hasil. Tampilkan hasil yang dimaksud di sini adalah hasil dari 1 tambah 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Penyelesaiannya di sini ini contoh otomatisnya ya. Kita memasukkan angka pertama 1, kemudian kita tekan enter, kemudian kita masukkan angka kedua yaitu juga 1, kemudian kita enter. Ketika kita enter setelah memasukkan angka kedua, maka yang muncul adalah angka ketiga, di mana angka ketiga ini merupakan penjumlahan angka pertama dan angka kedua. Jika kita memasukkan angka pertama 5, kemudian memasukkan angka kedua 7, maka otomatis angka ketiga akan muncul angka 12 karena penjumlahan dari angka 5 dan angka 5 ditambah dengan 7. Nah, coba kalian perhatikan contoh algoritma kedua. 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 10. Coba amati langkah-langkah algoritmanya. 1. Masukkan nilai pertama. Kedua, masukkan nilai kedua. 3. Masukkan nilai ketiga. Keempat, proses hasil sama dengan nilai pertama dikali 2. Selanjutnya, proses hasilnya sama dengan hasil ditambah nilai ketiga. Yang terakhir, tampilkan hasilnya. Nah, apakah kalian mengerti sampai di sini?
Nah, untuk contoh kedua, penyelesaiannya dalam komputer itu seperti ini. Yang pertama, ketika kita memasukkan angka pertama atau nilai pertama 2, kemudian selanjutnya kita memasukkan nilai kedua yaitu 3, kemudian kita memasukkan nilai ketiga 4, maka otomatis setelah kita memasukkan nilai ketiga akan muncul hasilnya secara otomatis. Kenapa otomatis? Karena kita sudah membuat langkah-langkah apa yang harus dikerjakan program yang akan kita buat. Jadi, ketika angka pertama, kedua, ketiga ini salah satunya diganti, maka hasilnya juga akan otomatis terganti. Untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami tentang algoritma ini, coba kalian mengerjakan tugas ini. Coba amati toko yang ada di sekitar kalian, bagaimanakah algoritma di toko tersebut ketika Anda ingin berbelanja di toko itu. Jadi, caranya Anda seolah-olah Anda ingin berbelanja di toko itu. Apa yang pertama kalian lakukan, kemudian bagaimana reaksi dari penjual yang ada di dalam toko itu. Apa yang kalian lakukan? Buat algoritmanya. Selanjutnya, kita pindah ke flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan langkah-langkah dari suatu program. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkahnya. Kemudian flowchart ini ada langkah-langkahnya juga, tapi dia berbentuk bagan. Nah, kita lihat ya bagannya seperti apa. Nah, berikut ini ada simbol flowchart dan fungsinya. Pertama itu ada simbol terminator. Simbol terminator ini menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Jadi, ketika Anda membuat flowchart, maka simbol terminator ini adalah simbol yang paling pertama harus Anda buat. Dan simbol terminator ini juga merupakan simbol terakhir yang ada di flowchart Anda. Yang kedua, ada simbol input-output. Fungsinya menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang ketiga, ada simbol proses, menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, ada simbol decision. Simbol decision ini fungsinya menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Selanjutnya ada simbol konektor. Simbol konektor ini ada dua, yaitu yang kelima dan keenam. Simbol konektor on page dan simbol konektor off page. Nah, simbol kelima ini adalah simbol konektor on page. Fungsinya menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Jadi, simbol konektor on page ini yang bundar ini nomor 5, dia digunakan untuk menyambungkan bagan-bagan tapi dalam halaman yang sama. Selanjutnya yang keenam, simbol off page. Fungsinya menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Jadi tadi ada dalam halaman yang sama dan sekarang ada dalam halaman yang berbeda. Ketujuh, di situ ada simbol apa itu? Kita bisa lihat ya, simbol ketujuh itu berfungsi menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kemudian yang kedelapan, itu fungsinya menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang kesembilan ada punch tab. Yang ke-10 ada simbol dokumen. Fungsinya mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang ke-11 atau simbol terakhir kita itu ada simbol flow atau simbol alir. Berfungsi menyatakan jalannya alur suatu proses. Jadi simbol alir ini yang akan menghubungkan satu simbol flowchart yang lain ke simbol flowchart yang lain. Sebenarnya masih ada banyak simbol flowchart yang lain yang tidak ada di sini. Nah, kalian bisa mencari
mencari tahu sendiri simbol-simbol apa saja itu. Jika nanti ada yang tidak dimengerti atau fungsinya atau tata cara pemakaian simbol tersebut, boleh ditanyakan kepada saya. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh flowchart. Nah, contoh flowchart ini adalah contoh untuk seseorang yang ingin menuliskan atau mengirim surat kepada orang lain. Nah, yang pertama di sini adalah tulis surat. Yang pertama dilakukan itu adalah menulis surat. Kemudian setelah surat itu selesai ditulis, ia akan mengambil amplop. Nah, setelah mengambil amplop, ada proses memasukkan surat ke amplop. Kemudian amplopnya dilem. Kemudian ada simbol decision di sini. Ingat alamatnya enggak? Nah, ketika kita memasukkan surat itu ke dalam amplop, kemudian kita harus ingat, oh di situ kita ingat nggak alamatnya. Nah, di sini ada dua kondisi, tidak dan ya. Jika kita tidak mengingat alamatnya, kita bisa melihat ke buku alamat. Tapi jika kita masih mengingat alamatnya, maka alamatnya ditulis di amplop. Kemudian tempel perangko, poskan, selesai. Nah, untuk latihan di rumah, coba kalian amati struk belanja berikut ini. Buatlah flowchart dari struk belanja tersebut sesuai dengan pemahaman kalian. Ingat ya, sesuai dengan apa yang kalian pahami. Nah, jawaban dari kalian ini pastinya akan berbeda dengan jawaban teman kalian karena kenapa berbeda? Karena pemahaman kalian dengan teman kalian yang lainnya tentu saja akan berbeda. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Jika nanti ada yang kalian kurang pahami atau ada yang kalian ingin tanyakan atau mungkin ada saran dari kalian, silahkan, saya menerima dengan lapang dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.